Hai, apa kabar semuanya, netizen Environment Institute. Kembali kita ketemu di podcast lingkungan, ngobrol-ngobrol tentang lingkungan di channel Environment Institute. Nah, kali ini saya punya kesempatan, ada tamu nih yang luar biasa. Teman saya, Mas Iqbal gitu ya. Oke, nah nanti Mas Iqbal akan cerita tentang satwa liar laut. Luar biasa pengalamannya, nanti kita tanya-tanya saja. Kedua juga mau cerita-cerita, ada ikan pari, ikan pari khusus. Nanti kita cerita-cerita. Oke, sebelumnya kita tanya dulu, Mas Iqbal, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Gimana Pak Mawan? Wah, alhamdulillah ya, senang bisa hadir di podcast lingkungan. Nanti kita bisa cerita-cerita kepada netizen gitu. Nah, pertama saya ingin tahu nih, netizen ingin tahu bagaimana kok bisa tertarik ke oceanografi, atau itu apa sih, ilmu apa, dan bagaimana kaitannya dengan satwa liar laut itu, oceanografi itu? Siap. Oke, iya. Saya tertarik di bidang oceanografi sebetulnya karena dari kecil mungkin ya Pak sering main ke laut gitu ya. Jadi apalagi orang tua juga ada memang jadi istilahnya pengajar di bidang geografi. Pengajar di bidang geografi. Sehingga saya tertarik lah untuk mempelajari ilmu bumi khususnya laut, karena secara pengalaman waktu kecil kayaknya asik sekali gitu di laut kayak gitu. Dan akhirnya saya mutusin untuk masuk di oceanografi di Universitas Diponegoro tuh lulusan Mas Iqbal. Kalau sekarang kebetulan saya bekerja di Conservation International. Betul. Kita organisasi lingkungan yang memang ada fokus di terestrial dan marine di laut. Jadi fokus di terestrial dan marine ya. Jadi daratan dan laut. Terestrial and marine itu adalah daratan dan laut gitu. Terus. Nah, kebetulan saya di program laut masuk di program satwa liar laut gitu. Satwa liar laut. Jadi masih ada spesifik lagi itu tentang ekosistem laut, ada satwa liar laut itu. Nah, di situ kita kebetulan mengkonservasi satwa-satwa liar laut ini yang memang statusnya secara konservasi terancam punah begitu Pak. Begitu. Kemudian memang ternyata secara nilai ekonomi untuk pariwisata juga itu bisa memberikan nilai yang tinggi. Memberikan nilai tinggi. Sehingga itu bagaimana menggabungkan pelestarian dan pemanfaatan. Nah, jadi Mas Iqbal tuh ngurusin menggabungkan dua hal, bagaimana melestarikan dan bagaimana memberikan manfaat ekonomi, khususnya melewati tadi pariwisata, karena ada daya tarik di sana gitu ya. Nah, itu kegiatannya Mas Iqbal nih. Oke, Mas Iqbal. Nah, saya dengar-dengar Mas Iqbal ini juga kenal banget sama ikan pari ini. Iya. Sebenarnya ikan pari sama ikan lain bedanya apa sih? Ikan pari sama ikan lain itu? Kalau biar netizen tahu, ini ikan pari ini bukan gitu. Kalau ikan pari itu kalau kita melihat dalam kelompok tuh kan, kalau secara sederhana, kalau ikan-ikan yang biasa tuh kan punya tulang Pak ya. Punya tulang, ikan biasa punya tulang. Betul. Nah, kalau ikan pari ini tergolong dia bertulang lunak, itu kayak hiu. Dia makanya disebut kelompok Elasmobrans Pak. Jadi ini ikan pari ini termasuk dalam kelompok ikan yang bertulang lunak. Nah, katanya ikan pari itu juga macam-macam gitu ya. Apa saja nih, atau mungkin ya selama berkegiatan yang sangat dikenal, sangat intens diurus itu ikan pari apa itu? Ya, kebetulan salah satu spesies atau satwa liar laut yang dilindungi di Indonesia itu ada namanya parimanta, Pak. Oh, parimanta dilindungi di Indonesia. Nah, terus kira-kira bagaimana sih perilaku ikan parimanta dengan ikan pari lainnya itu? Apakah ada perbedaan itu? Yang parimanta dia ekornya sangat istilahnya lunak lah, tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Betul. Nah, si parimanta ini bedanya lagi dengan pari biasa. Biasanya Pak, kalau pari-pari yang di dasar itu ada yang besar juga, tapi rata-rata sih ukurannya mungkin 50 cm. Tapi kalau parimanta ini bisa 8 meter Pak. Wah, 8 meter ukurannya. Ya, kalau pari yang di Pantura itu pari-pari kecil gitu ya. Nah, dan parimanta yang dilindungi ini ukurannya luar biasa. Biasanya tadi hanya setengah meter itu ya, ikan pari yang lainnya. Nah, ini 8 meter ya, 8 meter ya, panjang banget itu ya. Itu dari kepala ke ujung. Dari sayap ke sayap. Dari sayap ke sayap 8 meter berarti
4 meter kanan, 4 meter kiri, luar gede sekali itu kalau berenang pasti ya kelihatan ya ukuran manusia sama parinya. Elok kan Pak, makanya itu kenapa pariwisata tuh sangat erat gitu ya dengan satwa liar laut karena betul. Karismatik gitu. Karismatik ya. Melihat ukurannya saya sudah ada karismanya luar biasa sekali. Oke, Mas Iqbal, nah ini kalau selama ini pengalaman ini mengurusi satwa liar laut atau mungkin juga termasuk parimanta ini, apakah ada tantangannya nih, kesulitan atau mungkin hal-hal yang kira-kira menjadi hambatan itu, Mas Iqbal? Iya, pertama memang sama mungkin dengan isu satwa-satwa lain ya terkait perdagangan pertama Pak. Perdagangan. Ya, yang karena sudah dilindungi dan ternyata masih ada pemanfaatan. Secara historis memang di Indonesia sampai saat ini juga masih ada meskipun sudah dilindungi. Itu kalau kita melihat secara sosial budaya itu contohnya ada di NTT Pak, ada di NTT ya. Di Kabupaten Flores Timur itu ada namanya desa yang terkenal Desa Lamakera. Kebetulan di situ memang satu-satunya tempat di Indonesia dan juga salah satu yang mungkin terbesar juga untuk di dunia dalam skala yang masyarakat kecil yang memanfaatkan itu. Jadi dia secara historis melakukan perburuan ikan. Secara historis ya. Iya, namun memang kendalanya sekarang dengan adanya permintaan yang tinggi ya dari pasar. Betul. Jadi dulu yang biasanya kapalnya tidak pakai motor, tidak pakai mesin, sekarang ada motor, ada mesinnya, sehingga ya itu pemanfaatannya jadi banyak. Biasanya mungkin contoh 50 atau 20 ekor, tapi sekarang itu bisa beratus-ratus ekor yang ditangkap. Oke, jadi sebenarnya ini adalah ada kearifan lokal. Semua orang, semua masyarakat punya kearifan lokal masing-masing ya untuk memanfaatkan sumber daya alam. Dan tadi di salah satu di wilayah di Indonesia Timur ada tempat yang masyarakatnya terbiasa memanfaatkan ikan parimanta. Tapi kan kearifan dulu itu penduduknya tidak banyak gitu ya, dan untuk kepentingan sendiri. Betul. Nah, sekarang yang menjadi masalah bukan masyarakatnya, tapi karena penjualan ilegal itu dari segala sesuatu yang menjadi langka terus diperjualbelikan. Nah, itu perlu kita lindungi satwa-satwa yang seperti contohnya ikan pari manta itu. Nah, itu salah satu tantangan ya. Betul. Jadi permintaan dari pasar mungkin ada lagi. Iya, kalau untuk ikan-ikan jenis lain seperti kerapu atau kakap kan ribuan ekor ditangkap pun misalnya masih dalam tahap sustainable gitu. Betul. Nah, tapi kenapa Bang ikan parimanta ini nggak bisa seperti ikan-ikan yang lain? Yang lain memang dari sisi karakteristik biologinya dia berbeda, lambat untuk bereproduksi. Oke, jadi ikan parimanta itu lambat produksinya, beda dengan ikan yang bisa produksinya massal gitu ya. Jadi ditangkap besok nggak lama lagi banyak lagi. Nah, ikan parimanta tidak demikian. Jadi benar-benar kearifan lokal itu memang harus seimbang dengan kondisi alam. Itu tantangan tidak hanya di urusan ikan pari, di semua urusan satwa, flora, fauna, keseimbangan antara kearifan lokal ya dengan alam harus diperbaharui karena itu kondisi alam berbeda, berarti kita berkehidupan juga harus berbeda. Nah, Mas Iqbal, kira-kira dalam pengalaman selama ini gimana nih anak-anak muda nih, apakah sudah banyak nggak nih yang tertarik ke urusan-urusan satwa liar laut nih? Iya, nah karena kebetulan satwa-satwa yang dilindungi ini sangat memiliki karisma ya Pak ya. Punya karisma. Jadi maksudnya itu menjadi sesuatu yang membanggakan ketika kita melakukan misalnya riset atau berinteraksi untuk misalnya wisatawan gitu ya. Saya ketemu manta, ketemu misalnya hiu paus dan sebagainya gitu ya. Jadi memang sekarang apalagi dengan eranya banyak pergerakan sosial, kemudian juga adanya sosial media dan sebagainya, itu banyak sekali sekarang anak-anak muda yang terlibat di dalam isu-isu konservasi Pak. Waduh, jadi anak-anak muda makin banyak yang terlibat dalam urusan konservasi, termasuk juga satwa liar laut, termasuk juga parimanta ini, karena karisma itu kata kuncinya, pokoknya luar biasa tertarik. Termasuk juga tadi paus itu ya, ya ikan-ikannya kita lihat saja sudah seneng banget kan. Jarak pertama jarang, terus
termasuk ukuran itu kan memberikan karisma tertentu ya, dan kelangkaan jarang mudah kita temui itu menjadi sekali hadir lihat ukuran dan jarang bertemu menjadi satu karisma tertentu. Jadi makin banyak ya anak-anak muda. Oke, Mas Iqbal, kira-kira nih apakah ada pesan-pesan nih untuk masyarakat dari pengalaman selama ini, bahwa kita harus tadi di awal kan cerita kita bisa melestarikan, tapi pada saat melestarikan sebenarnya kita juga bisa menambah kesejahteraan gitu. Nah, kira-kira bagaimana nih pesan untuk netizen maupun masyarakat ya yang kira-kira berhadapan dengan hal yang sama, di sisi lain harus melestarikan, tapi juga bagaimana dengan melestarikan itu bisa mensejahterakan masyarakat. Iya, nah mungkin untuk khususnya anak-anak muda, apalagi yang senang berkegiatan di laut, itu ada satu cara sebetulnya untuk bisa berkontribusi di dalam konservasi, Pak, terlibat di dalam pengumpulan data berbasis citizen science gitu, Pak. Kebetulan juga seperti Parimanta ini memiliki istilahnya pattern atau tanda-tanda yang unik di tubuhnya, pola yang unik di tubuhnya sehingga gitu kita bisa identifikasi satu individu dengan individu lain. Kita bisa sensus. Jadi nggak cuma manusia ya. Kita lihat mukanya, kalau manusia kan Pari pun bisa dilihat dari pola bintiknya itu ya. Satu dengan yang lain beda. Ini kemarin ketemu lagi berarti yang itu. Nah, bisa dikasih nama juga berarti. Bisa. Itu memang terjadi, Pak. Bisa dikasih nama tuh sama khususnya ya ahli yang biasa berinteraksi gitu ya. Iya, jadi itu bisa istilahnya memberikan data yang sangat bagus untuk peneliti memahami bagaimana populasi di satu lokasi. Di samping itu sebetulnya anak-anak muda atau masyarakat umum juga sudah bisa mulai menggaungkan atau melakukan wisata-wisata yang berbasis wawasan lingkungan seperti ekowisata gitu ya. Jadi di satu sisi hewan-hewan itu lestari dengan adanya SOP atau kode etik dalam berinteraksi, kemudian juga masyarakat juga mendapatkan benefit dari industri wisata tersebut. Oke, ini penting sekali nih pesan dari Mas Iqbal ya, bukan pesan lah ya, kita berbagi ya sama netizen sama teman-teman semuanya. Penting saat ini kita bagaimana membangun satu kesejahteraan, tapi pada saat yang sama kita juga melestarikan ya. Contohnya itu wisata ya, wisata bagaimana dengan alam, tidak hanya ikan parimanta, tidak hanya hiu, tidak hanya satwa liar laut, satwa liar darat juga, tetapi intinya adalah bahwa bagaimana kita bisa membangun ketertarikan pelestarian ya. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga dapat mensejahterakan itu ya. Jadi ini pesannya dari Mas Iqbal ya. Saya kira luar biasa sekali teman-teman netizen cerita tentang parimanta dan satwa liar dari Mas Iqbal. Kalau ingin tanya lebih jauh, cerita-cerita mau nyelam bareng itu ya silahkan. Suka nyelam juga ya? Suka, Pak. Waduh, nggak mungkin ngurusan ikan parimanta nggak nyelam, pasti nyelam. Berapa paling kedalaman, paling ini berapa dalam? Terakhir pernah sampai 40 sih, Pak. Waduh, 40 itu punya ada lisensi tertentu, kemampuan khusus tuh. Kalau 40, kalau cuma nyelam semeter ya kita bisa di kolam renang. Oke, terima kasih ya teman-teman netizen, sampai ketemu lagi di video berikutnya dari podcast lingkungan Channel Environment Institute. Terima kasih.